Selamat sore, saudara-saudari terkasih. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi dari Pastor Nikolaus Sitanggang. Kami persilakan Pastor untuk memulai dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, penuh kerahiman, belas kasihan yang dalam, luas, tak dapat dipikirkan oleh logika manusia. Engkau menghendaki kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Engkau tidak ingin kami binasa. Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau memandang kami dengan mata belas kasihan, dan Engkau tidak ingin menghakimi kami, tetapi mengasihi kami. Engkau mencintai kami, dan walaupun Engkau menghakimi kami, Engkau menghakimi kami dengan kasih-Mu yang penuh dengan cinta, penuh dengan pengampunan. Buatlah agar kami juga mampu melihat sesama kami dengan penuh iman dan cinta, penuh belas kasihan, bukan dengan penghakiman. Sebelum masuk pada jam kerahiman yang agung ini, kami mau berefleksi tentang kasih-Mu kepada kami dan tentang bagaimana kami harus memperlakukan sesama kami. Sehingga jam kerahiman yang agung nanti dapat sungguh membawa kami kepada permenungan kasih-Mu yang telah memberikan putramu Yesus Kristus sebagai penebusan bagi dosa-dosa kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. BHSF nomor 253. Aku tidak pernah boleh menghakimi seorang pun. Aku harus memperlakukan orang lain dengan lemah lembut, tetapi diriku sendiri harus kuperlakukan dengan keras. Aku harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan dalam pandanganku sendiri, aku harus menyadari diriku seperti adanya, melulu kepapaan dan kehampaan. Dalam menghadapi penderitaan, aku harus sabar dan tenang, karena sadar bahwa segala sesuatu akan berlalu pada waktunya. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Allah memandang kita dengan mata kasih, dengan mata cinta, dengan mata Sang Bapa yang penuh belas kasihan. Dia tidak serta-merta mau menghukum kita karena kita bersalah. Tetapi, seperti renungan kita di minggu yang lalu, Tuhan selalu memberikan cara untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Sebab Dia memandang kita bukan dengan mata kebencian, tetapi dengan mata belas kasihan. Dia mengasihi kita dengan penuh kasih yang sepenuh-penuhnya, yang total mau bersatu untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, Putranya. Dengan demikian kita juga diajak oleh Yesus Kristus dalam Injil supaya kita tidak menghakimi sesama kita, supaya kita tidak jatuh kepada dosa penghakiman. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, kata Yesus. Matius bab 7 ayat 1. Apakah menghakimi orang lain adalah cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan?
memperbaiki kesalahan sesama kita, mengoreksi sesama kita dengan penuh cinta adalah juga tugas kita sebagai orang yang terpanggil sebagai murid-murid Kristus. Tetapi kita harus memberikan koreksi dengan penuh cinta, bukan karena motivasi kebencian. Perintah Alkitab, perintah kitab suci, agar kita tidak menghakimi orang lain, bukan berarti bahwa kita tidak boleh menunjukkan kebijaksanaan. Yesus berkata, jangan menghakimi. Tetapi sekaligus juga Yesus berkata dalam Matius bab 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Dan dalam khotbah yang sama, Yesus pun berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oleh sebab itu, dalam menghakimi orang lain, kita juga harus pertama juga melihat diri kita. Dalam memberikan koreksi kepada orang lain, kita harus pertama-tama melihat diri kita. Seperti dikatakan dalam Injil, bahwa buah yang baik, pohon yang baik dikenal dari buahnya. Bukan berarti kita tidak boleh berbijaksana, menunjukkan kebijaksanaan kepada sesama kita. Tetapi hendaklah kita juga menimbang dengan penuh cinta, agar kita tidak jatuh kepada penghakiman dan jatuh kepada kemunafikan. Penghakiman yang dangkal itu salah. Menghakimi seseorang hanya berdasarkan penampilan adalah dosa. Adalah bodoh, kata kitab Amsal bab 18 ayat 13, langsung mengambil kesimpulan sebelum menyelidiki fakta-fakta yang ada. Penghakiman yang munafik adalah salah. Kita diajak oleh Yesus untuk tidak menghakimi orang lain, karena orang lain juga adalah cerminan dari dalam diri kita. Yesus berkata, hai orang-orang munafik. Apabila kita mau menunjukkan dosa orang lain, sementara kita melakukan dosa yang sama, kita menghakimi diri kita sendiri. Yesus tidak mau kita jatuh ke dalam penghakiman-penghakiman, kebencian demi kebencian. Surat Rasul Paulus kepada Titus bab 3 ayat 2 berkata, mari kita selalu berlaku ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, catatan harian Santa Faustina yang kita baca pada hari ini, dicatat bahwa Faustina pun tidak mau menghakimi seorang pun. Dia berkata, aku harus memperlakukan orang lain dengan lemah lembut, tetapi diriku sendiri harus kuperlakukan dengan keras. Aku harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan dalam pandanganku sendiri, aku harus menyadari diriku seperti adanya, melulu kepapaan dan kehampaan. Dalam menghadapi penderitaan, aku harus sabar dan tenang, karena sadar bahwa segala sesuatu akan berlalu pada waktunya. Dalam menghadapi setiap orang, dalam menghadapi setiap pribadi, kita juga diajak untuk bercermin, melihat diri kita, melihat apa yang kita lakukan, memperhatikan sungguh kata-kata kita, dan bersabar terhadap setiap peristiwa yang kita alami. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini, segala sesuatu akan berlalu. Hanya sabda Tuhan yang kekal. Maka dalam menghadapi penderitaan, mungkin karena akibat perilaku diri kita sendiri atau perilaku orang lain, kita tidak boleh cepat-cepat mengadili atau menghakimi orang lain. Kita diajak untuk bersabar dan tenang,
karena kita menyadari segala sesuatu akan berlalu pada waktunya. Maka orang yang sabar sama seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Sebab kesabaran memang itu pahit, tetapi buahnya itu manis. Saudara-saudariku yang terkasih, memang dalam hidup sehari-hari kita bisa jatuh kepada dosa penghakiman. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, menghakimi itu salah, tetapi membiarkan orang lain dalam kesalahannya juga adalah tindakan yang tidak tepat. Kita tidak boleh menghakimi menurut apa yang nampak. Dikatakan dalam Yohanes bab 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Di sini kita mendapatkan petunjuk tentang jenis penghakiman yang benar dan salah. Supaya kita tahu bahwa bersifat bijaksana tidak membiarkan orang jatuh kepada dosa, kepada kesalahan, adalah juga salah satu tanda bahwa kita murid Kristus. Tetapi penghakiman yang tidak benar akan membuat kita jatuh kepada pertentangan, jatuh kepada perkelahian. Kita diajak oleh Yesus untuk tidak menghakimi, tetapi mari kita memberikan kasih yang lemah lembut, mengoreksi dengan penuh cinta. Kita harus bijaksana, kita harus menunjukkan kasih persaudaraan, dan kita harus dengan lemah lembut menegur saudara atau saudari kita yang berbuat salah di dalam Kristus. Dengan demikian, kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih, seperti yang tertulis dalam Efesus bab 4 ayat 15. Tetapi sekali lagi, tidak menghakimi. Mengatakan kebenaran dalam kasih, dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta. Dan pertama-tama kita harus melihat diri kita, supaya kita berlaku disiplin, keras pada diri kita, tetapi bersikap lembut kepada orang lain. Namun demikian, hal ini adalah suatu tantangan bagi kita. Mampukah kita berhati lembut kepada orang lain? Yang sering terjadi adalah kita keras kepada orang lain, menasihati orang lain, mengkritik orang lain, tetapi kita sendiri tidak mampu hidup dalam cinta, dalam kebenaran, dalam komitmen, dalam kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Sebentar lagi kita akan masuk pada jam kerahiman yang agung. Mari kita bawa seluruh diri kita kepada Yesus yang menderita karena dosa-dosa kita. Menderita karena penghakiman-penghakiman kita. Menderita juga karena ketidakmampuan kita untuk menyatakan kebenaran dengan cinta. Menyatakan kebenaran dengan kasih yang lemah lembut. Dan mari kita juga bawa semua orang yang mengalami penderitaan. Mungkin karena fitnah, karena bully, karena disingkirkan, karena tidak diperlakukan dengan cinta. Orang-orang berdosa, mari kita bawa mereka hari ini kepada Tuhan Yesus yang menderita di kayu salib. Yang bagi kita dan bagi mereka, Yesus telah memberikan dirinya sepenuhnya demi keselamatan kita. Ingatlah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menderita demi aku dan engkau, dan demi orang-orang yang pernah kita sakiti, dan juga demi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Allah memandang kita semua dalam diri Yesus Kristus putranya yang terkasih. Dia memandang kita dari kayu salib dengan pandangan cinta yang sama. Maka kita juga diajak untuk melihat sesama kita seperti Yesus melihat mereka. Seperti Yesus mencintai mereka. Seperti Yesus juga mencintai kita. Inilah yang perlu kita dalami. Kita pelajari, kita hayati. Mari kita belajar melihat orang lain seperti Yesus melihat mereka. Dengan demikian, kita tidak jatuh kepada dosa penghakiman. Mari kita heningkan hati kita bawa diri kita kepada Yesus yang menderita. Tuhan memberkati.